Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang pemrograman dengan menggunakan PLSQL yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuannya. 1. Memahami bagian executable dari PLSQL block. 2. Menggunakan identifier secara benar. 3. Memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Kemudian sintak dari PLSQL. Baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Delimiter, simple dan compound symbol. 2. Identifiers, termasuk reserve words atau keywords, literal, komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL meliputi konstanta, variabel, exception, cursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penambahan identifier. Maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscores, dan tanda bilangan, plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserve word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal yaitu OV_name.2 sama dengan Daisy Rahmania Syarif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL bintang plus prom. Komentar. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash bintang dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi decode, fungsi grup seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL pada PLSQL: vmailing address, vname, chr, atau char 10 vaddress, char 10 vzip. Vname sama dengan lower vname. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data to char, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data: declare vdate date to date 12 Januari 2001 dengan format dd man yy, begin, dan seterusnya. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin dan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin, kemudian end, yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block seperti gambar ini. Di sini terdapat Y dan X. Penentuan ruang lingkup dengan kurang dari 2 kali. Satu blok dapat ditandai dengan menggunakan kurang dari dan lebih dari untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel seperti contoh berikut ini. Penentuan ruang lingkup. Macam-macam operator dalam PLSQL: logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parenthesis, kurung buka atau tutup, untuk mengatur urutan dari suatu operasi. Exponential,
Contoh penggunaan operator dalam PLSQL: menaikkan nilai counter, vcount sama dengan vcount plus 1. Maka nilai boolean equal sama dengan vn1 sama dengan vn2. Melakukan validasi apakah variabel nomor employee. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Latihan soal nomor 1 yaitu perhatikan kode PLSQL berikut ini. Declare vwait number 3 600 vmessage varchar 225 product 10012 begin. Terdapat subblok. Declare vwait number 3 sama dengan 1 vmessage varchar 2255 product 11001 vnew loken varchar 250 euro begin vwait plus 1 vnew loken western vnew loken 1 n vwait sama dengan vwait plus 1 vmessage sama dengan vmessage is in stock vnew loken western vnew loken 2 n. Soalnya yaitu kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. A. vwait pada posisi 1. Jadi di sini vnew loken pada posisi 1 juga di sini. Vwait pada posisi 2 terletak di sini. D. vmessage pada posisi 2. Dan E. vnew loken pada posisi 2. Untuk latihan soal nomor 17, yang pertama yaitu kita menambahkan atau menentukan nilai dan tipe data dari variabel yang ada di bawah ini. Maka kita ketikkan coding seperti ini. Kemudian yang kita tambahkan di kolom ke-1 yaitu di begin, yaitu ini. Pada posisi 1 yang ditambahkan yaitu vwait dan vnew loken. Kemudian juga tipe datanya kita kasih tuchar. Yang pertama yaitu vwait-nya dari number, new loken-nya varchar kita ubah menjadi tuchar. Kemudian juga pada posisi kedua setelah n kita tambahkan vwait, kemudian new loken dan message. Yang tipe datanya kita ubah menjadi tuchar semua. Kemudian kita execute. Maka hasilnya vwait-nya 2, vnew loken western Europe. Ini yang berada di posisi pertama. Kemudian untuk di posisi kedua yaitu vwait is 601, new loken-nya western Europe dan message-nya is product 10012 is in stock. Untuk latihan soal nomor 2, buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. A. Gunakan perintah define. B. Kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.putLine. Buat programnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk soal nomor 2, membuat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Kita menggunakan define, yaitu kita ketikkan coding seperti ini. Set server output on, define v1 10, v2 nya 10, kemudian kita deklarasikan dengan tipe datanya apa, kemudian baru kita proses, kemudian kita jalankan. Kita masukkan misal 60, kita continue. Variabel keduanya misal 40, kita continue. Maka hasilnya yaitu 1,5.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.